Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat long weekend. Hati-hati kalau masih ada yang di jalan, baik arah pulang maupun arah berangkat. Banjir di mana-mana. Tumben lu, Gri. Baik. Ya! Enggak, kok orang nilai gue nggak baik dari mana. Kayaknya terlalu baik deh gue ini mah. Apaan baik? Tuh dikatain tuh sama orang-orang PDIP. Ini konten buzzer ternak Mulyono ini. Mana ada baik-baiknya. Ya nggak apa-apa. Orang kan ada pro ada kontra. Kalau sebagian besar atau semuanya PDIP kontra, ya kan nggak apa-apa. Itu bagian demokrasi yang sehat. Iya. Yeah. Saatnya gue sekarang jual-jual demokrasi. Emang lu doang yang bisa ngomong demokrasi? Ada apa dengan PDIP? Ya, keren kali Gri judulnya, Gri. Ya, kenapa kita angkat judul ini? Karena beberapa hari belakangan ini adalah betapa lemah lembutnya orang-orang PDIP. Yang ini itu sama sekali tidak mencerminkan kader PDIP. Serius lo, Gri? Ya serius lah. Masa hoax sih? Mana ada gua mengabarkan berita hoax. Makanya itulah selalu nanti gua lampirin video cuplikannya. Biar dikatain hoax. Atau kenapa, Gri, PDIP bisa lemah lembut itu? Ya makanya gua sekarang bertanya juga nih, kenapa 180 derajat dari antagonis kemudian menjadi yang lemah lembut, gemulai. Kayak omongannya itu diatur, nggak boleh begini, nggak boleh begini, harus begini, harus begini. Kayaknya. Soalnya tumben-tumbenan, yang biasanya sekali lagi antagonis, loh kok nggak cocok bener. Muka-muka antagonis, karakter-karakter antagonis, suruh bicara lemah lembut, ya jadi lucu jadinya. Kayak Deddy Sitorus coba ya. Ya memang dasar mukanya muka antagonis ya. Terus gaya cara ngomongnya juga antagonis. Udah gitu mungkin I don't know, dalam tanda kutip dugaan dibatasi untuk tidak berkata keras dan kasar mungkin. Dan tiba-tiba harus berkata lembut. Kebayang nggak sih? Gue bayang nggak? Serius, Gri, emang berubah seperti itu. Makanya, serius gua jadi aja heran. Kenapa? Belakangan tiba-tiba seluruh PDIP berubah total. Gri, coba, kayak apa, Gri, coba, Gri. Penasaran gua. Iya, makanya. Gua aja penasaran, makanya gua bahas nih sekarang nih. Ada apa? Gitu. Coba, nggak biasa-biasanya Deddy Sitorus seperti ini. Cekidot. Kita mengundang beberapa menteri untuk hadir kemari, untuk bisa langsung berkomunikasi dan mendengar apa yang menjadi aspirasi teman-teman di daerah, tapi sekaligus juga memahami bagaimana cara pandang pemerintah pusat terhadap persoalan-persoalan di daerah. Ya, saya kira itu wajar ya, karena ini kan mereka sudah berhubungan cukup lama. Tumben, Dad. Biasanya nggak kayak gitu. Ini kabinet Presiden Prabowo ini gemuk. Mestinya zakon kabinet. Ini menjadi tidak efektif. Gara-gara mengakomodir semua partai politik. Ini apa-apaan kabinet kayak begini. Ini ilusi saya, contoh. Biasanya gitu. Bukan berarti Deddy ngomong seperti itu gitu ya.
Ini apa-apaan kayak begini? Ini mau kerja atau mau gerombolan atau mau rame-rame? Gua nggak yakin. Gimana kalau kabinetnya gemuk, banyak orang, ada semuanya di situ, diakomodir, dan gemuk banget, bisa dianalogikan. Gimana sih kalau kita itu obesitas? Kebayangkan kalau orang obesitas, sama. Kabinet ini kalau obesitas, terlalu gemuk, lamban geraknya, nggak lincah, kurang agile. Kan harusnya begitu tuh. Ini tumben bahasanya diganti. Ya, kami mengundang banyak menteri untuk memberikan materi dalam acara pembekalan seluruh anggota legislatif PDIP seluruh Indonesia dan para kepala daerah. Ya, ini adalah supaya untuk memudahkan dan menerjemahkan program-program yang ada di pemerintah pusat. Makanya menteri-menteri kabinetnya Pak Prabowo kita undang. Ada angin apa? Berharap apa kalian? Dari antagonis menjadi lemah lembut seperti ini, ya. Nggak pantas banget. PDIP lemah lembut kok kayaknya nggak pantas banget gitu loh. Gri, jangan banyak ketawa. Nggak bisa. Video ini nggak ada substansinya apa-apa ya. Saya kasih disclaimer dulu nih. Nggak ada substansinya apa-apa. Dan saya tidak akan membahas substansinya. Tapi saya nak tunjukkan ada perubahan yang mendasar dalam tubuh PDIP. Makanya perlu ketawa terus. Nggak boleh ketawa lagi, gimana caranya? Masa orang nggak boleh ketawa? Udah hari libur, nggak boleh ketawa lagi. Luar biasa kan? Akhirnya kan masyarakat bertanya-tanya, ini ada apa ini? Tumben PDIP lemah lembut? Biasanya kalau orang lemah lembut, sedikit merayu, biasanya dia ada maunya. Ya, biasanya ada maunya. Kalau anak ke orang tua biasanya minta duit. Kalau sesama remaja, cowok dan cewek biasanya supaya mau dijadiin pacarnya. Ya. Kalau partai politik, Gri. Supaya dianggap gabung dengan Pak Prabowo. Dan bisa ketemu Megawati dengan Pak Prabowo. Ini bener, Gri. Luar biasa nih Agri ini. Sensitif banget ya. Luar biasa ini. Analisisnya gila ini. Coba Gri tadi yang ngomong Gri. Netizen mana Gri? Enggak, gue sendiri. Lah ya yang ngomong lu sendiri mau provokasi, Gri. Ya, makanya. Mau tahu nggak? Ini belum seberapa. Ada yang lemah lembut sekali. Laksana sutra. Karena saking lembutnya. Laksana awan jika kita pegang. Lembut banget. PDIP, Gri. PDIP. Elit PDIP. Pengurus harian. Bisa seperti itu, Gri. Ya Allah. Disangkanya gua provokasi. Hoax. Penebar berita bohong. Mau tahu? Ini. Jadi yang sabar aja lah. Tapi saya meyakini pasti kedua beliau suatu saat di waktu yang tepat akan bertemu, apalagi mendiskusikan persoalan-persoalan bangsa ke depan, tantangan bangsa ke depan, bertukar pikiran ya. Beliau saya yakin akan bertemu.
Apalagi hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega sudah panjang sekali. Dan selama ini kita melihat bahwa komunikasi di antara kedua beliau itu tidak pernah ada masalah. Orang-orang PDIP bisa berubah begini, kenapa ini? Lo kan bagus, iya bagus. Cuman kan kita jadi tanda tanya gitu. Ada apa ini? Kesambet apa ini? Mana ada kesambet apa ya? Jin yang baik hati jadi lemah lembut, kayaknya nggak ada deh. Ada nggak kira-kira ya? Ini apa ini PDIP? Kenapa ini? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, tuliskan kolom komentar ya. Menurut Anda nih kenapa PDIP kira-kira nih bisa selembut salju, sehalus sutra? Kita harus bersabar. Saking lembutnya, suaranya kalah dengan noise. Noise itu suara yang ada di sekeliling kita itu noise. Saking lembutnya, bayangin aja. Padahal kita deket kamera, kita deket mic. Nah, suara yang ada di sekeliling kita itu jauh dari kamera dan mic. Tapi kita saking lembutnya, suaranya itu kalah dengan noise. Gri, kok lu sampai tahu sampai segitunya sih, Gri? Oh, sekali lagi, ini nggak ada beritanya apa-apa. Ini just kidding. Ya, untuk berketawa ria di hari libur ini. Coba. Gila nggak? Ya gila lah, masa enggak? Ya, saking lembutnya. Ya, kalau tadi itu perumpamaan sutra saking lembutnya sampai selembut salju, tapi tidak hanya itu. Nyaris tak terdengar. Kalau dalam tokoh pewayangan itu siapa ya? Oh, yang lemah lembut gitu. Iya, kita tunggu. Dan memang kita ini harus bersabar. Loh, itu mah Pak Jokowi, Gri. Bukan. Maksud gua mau cari contoh pewayangan yang lemah lembut itu loh. Lupa aku siapa ya. Nah, ini kayak Jarot ini nih. Pernah dengar Jarot selembut ini sebelumnya? Pernah? Nah, kalau sudah seperti ini kondisinya, kok sepertinya semuanya rapat, khusus agendanya adalah membuat pelan tutur kata dan bahasanya. Membuat lebih santun dalam segala memberikan statement. Lebih lemah lembut lagi ketika di doorstop sama wartawan. Alhasil ya kayak begini. Jadi aneh gitu. Aneh enggak sih? Kalau PDIP kayak begini. Kan biasanya, "Hei, jangan sembarangan. Kita seruduk oleh banteng-banteng ketaton." Kan begitu biasanya. Even cewek pun dengan ngomongnya kan begitu. Kenapa bisa cowok selembut ini? Ya nggak apa-apa aja, takutnya nanti kalian lupa dilembut-lembutin karena ini cowok semua. Ya kita sih sebenarnya harus bersabar ya. Insya Allah nanti juga ketemu kok antara Megawati dengan Pak Prabowo. Si Ece. Takutnya, nama juga takut ya, antisipasi. Nah, ini kenapa ya kira-kira ya? Gri, kenapa Gri kira-kira ya? Kok bisa seperti ini semua berubah? Ya, satu, saling ngirim hadiah. Pak Prabowo ngirim hadiah kado ulang tahun. Bu Mega, anggrek bulan. Bu Mega ngirimin ya minyak urut. Sudah dijadwalkan ketemu sebelum kunjungan ke luar negeri.
Ternyata Pak Prabowo lebih mementingkan dan buru-buru pergi ke luar negeri, ke India. Menunggu Pak Prabowo pulang, sampai dengan hari ini belum bisa ketemu. Ya. Ini mungkin awas ya, hati-hati. Awas hati-hati. Ini harus ketemu dengan Prabowo ya. Harus ketemu loh dengan Wowo loh ya. Semua kader harus lemah lembut dalam memberikan statement di media. Harus. Jangan sampai gara-gara kalian salah ngomong, ya, menyerang terus, tegang terus, tegang. Omongan kalian kenceng terus, membuyarkan rencana pertemuan dengan Mas Wowo. Awas, hati-hati. Mungkin begitu, mungkin. Siap, Ibu Ketua? Awas ya, kalau sampai ada yang keselilu lidah, salah ngomong, blunder, out. Mungkin. Satu. Yang kedua, jika ini gagal, ini bahaya. Kenapa bahaya? Satu, kita lagi ngadepin proses hukumnya Hasto. Kasihan Hasto. Kalau sampai ini nggak menang, Hasto nggak bebas dari tuduhan ini atau jerat hukum ini kasusnya bisa panjang dan kemana-mana. Bisa jadi sampai ke BLBI dan lain-lain. Awas, hati-hati. Ya, itu bahaya banget. Ditambah lagi, Julius Tanur sekarang udah ketangkap, masih dicanggi, ditahan di sana. Sebentar lagi pulang. Kemungkinan besar adalah Tanur akan cerita apa adanya semua yang dia alami. Bukan tidak mungkin ini bisa menyeret-nyeret kasus EKTP, fakta persidangan yang sudah menyebut-nyebut 3 kader kita. Awas nih. Ini ilusi saya, ini dugaan saya. Awas nih. Awas. Ini berbahaya. Kalau ini masuk dua-duanya dan kena, bukan tidak mungkin BTS yang menyebut kader kita. Siapa, Bu? Oh, tahu deh, lu mah. Udah, pasti tahu dah. Nggak usah gua ceritain. Ya, kan direktur utamanya udah kena. Nah, ini kalau sampai nyangkut ke pemiliknya, ini bahaya. Ya, BTS. Awas, bahaya. Belum kasus-kasus besar lainnya. Ini hati-hati. Target kita harus bisa ketemu Prabowo. Kemudian kalau sudah bisa ketemu dengan Prabowo, ya semuanya bisa dikomunikasikan. Awas, hati-hati kalian. Jangan sekali-kali menyerang. Jangan nyerang Prabowo. Oke, siap Ibu Ketua. Prabowo ya, siap, amankan. Menteri-menterinya, oh siap, amankan. Gibran, Bu, boleh nggak diserang? Entar. Gibran ya. Aduh, Gibran. Serang aja Gibran. Wait. Jangan. Soalnya saya tahu persis yang ngajak Gibran itu adalah Mas Wowo dari awal. Dan sampai dengan hari ini dia melindungi banget terhadap Mas Gibran. Apapun yang terjadi, jangan. Nanti kontraproduktif. Baik, Ibu. Terus gimana dengan Pak Jokowi, Bu? Nah, dia serang habis-habisan. Oke, siap Ibu. Oh, kita mengarah ke Pak Jokowi semuanya serangannya. Tapi, jangan. Bingung, dalam kebingungan. Ini ceritanya gua dalam kebingungan. Ibu gimana sih, Bu? Yang pasti dong. Ini udah siap tempur ini. Jangan. Pak Jokowi jangan. Udah, minimal jangan disenggol-senggol deh. Minimal. Gibran, Pak Jokowi ya, diserang juga jangan, diangkat-angkat juga jangan. Nah, kalau diangkat-angkat nanti tinggi hati lagi nanti dia. Jadi diserang juga jangan. Dipuji-puji jangan. Oke. Kita biarin aja ya, Bu ya. Biarin. Dibiarin aja saking menjadi masyarakat datang semua ke rumahnya. Ya. Apalagi nanti kalian serang. Aduh. Ini bisa pas kongres orang datang semua ke rumah Jokowi nanti. Itu ilusi saya. Tidak ada fakta apapun. Yaudah Bu, jangan semua Bu. Baik Bu, kita amankan Bu.
Udah kita nggak usah nyenggol-nyenggol Pak Jokowi, nggak usah nyenggol Mas Gibran. Wait. Bu, apalagi Bu? Pusing saya ini, lagi pusing ini. Kenapa Ibu? Duh, mungkin sih kita bisa ya mengamankan kader kita untuk tidak nyenggol-nyenggol Jokowi, Gibran. Tapi orang-orang yang di sekitar kita, buzzer-buzzer kita, masih nyerang Jokowi terus gimana dong? Ya itu Bu, tadi gua mau ngomong begitu Bu. Sebenarnya percuma juga sih Bu, kita udah nggak menyerang Pak Jokowi, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya yang pro kita masih nyerang Pak Jokowi. Kayak buzzer-buzzer, Nono TV, nah itu nyerang terus Pak Jokowi kan. Ini sementara dia tahu itu buzzer kita Bu. Aduh pusing aku. Terus gimana dong menurutnya? Ya susah Bu, makanya Bu. Loh, kalian jadi nggak ngundang Rocky Gerung? Justru Bu, kemarin saya ngundang Rocky Gerung di acara pembekalan. Materinya Rocky Gerung menyerang Pak Jokowi terus. Ah, mati aku. Mati aku. Aduh. Rocky Gerung kemarin nyerang Jokowi terus. Iya Bu. Sepanjang materinya tuh nyerang Jokowi terus. Pengkhianat. Jas merah. Jangan lupakan pada sejarah pengkhianat. Waduh mati. Gagal dah ini ketemu Wowo. Iya. Aduh. Kalau gagal ketemu Wowo. Aduh. Kasus Hasto bakal lanjut ini. Gagal ketemu Wowo, aduh, Julius Stanon bakal buka semua ini nanti. Tiar kan? Tiar lah, masa enggak? Makanya, mungkin kalian sudah tidak menyerang. Ya, mungkin kalian sudah tidak lagi menghujat Jokowi dan Gibran. Mungkin. Tapi kalau Pak Prabowo saya pastikan udah enggak. Tapi orang-orang yang di sekeliling kalian, ya, kayak Rocky Gerung, kayak buzzer-buzzer kalian, ya masih nyerang Pak Jokowi terus ya nggak ada guna. Masyarakat menilai juga, sampai ke Pak Prabowo juga menilai. Apa untungnya gua ajak dia aja nyerang Pak Jokowi terus. Sementara ya terus terang gua akuin, gua jadi seperti ini, gua bisa kepilih jadi presiden karena peran besarnya Pak Jokowi. Kan Pak Prabowo berulang kali ngomong gitu. Tiar kan? Tiar lah. Masa enggak? Oke ya teman-teman. Itulah kondisi PDIP yang kita lihat hari ini. Para elitnya semuanya lemah, lembut. Gemulai, tutur katanya sopan banget. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.